Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Ya. Tiada ungkapan dan kata yang lebih utama pada saat ini kita ungkapkan dan kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha agung, maha suci, dan dengan maha kasih sayangnya sungguh Allah telah menganugerahkan, mencurahkan berbagai nikmat yang tak ternilai dan tak terhingga banyaknya kepada kita sekalian. Salawat, salam, mudah-mudahan juga semoga selalu dicurahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti sunnahnya. Ya. Para jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan selalu mendapatkan tambahan petunjuk, rahmat dan barokah dari Allah Rabbul Alamin. Ya. Pada pagi hari ini kita memang patut bahkan wajib bersyukur, ya, karena kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Tadi diumumkan bahwa salah satu sahabat kita, ya, salah satu saudara kita, ya, telah dipanggil kehadirat Allah Rabbul Alamin. Ya. Kita husnudzon kepada Allah ketika seseorang yang beragama Islam kemudian dia sudah kita saksikan bahwa dia itu terbukti menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam, kemudian beliau itu dipanggil oleh Allah, maka kita husnudzon. Mudah-mudahan memang itulah keputusan yang terbaik oleh Allah bagi orang yang beriman. Ya. Kita husnudzon saudara-saudara kita yang telah dipanggil. Ya, kalau saya datang ke Seruni ini terbayang, ya, Bapak Haji Maksum, ya, Bapak Wartono, ya, Pak Hasim, ya, Pak Hadi, ya, Pak Asyifuddin. Ya. Kita husnudzon, beliau-beliau ini termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang memang sudah siap untuk dipanggil kehadirat Allah Rabbul Alamin. Termasuk sahabat kita yang terdekat itu, ya, Pak Ustadz Julianto. Ya, dan mudah-mudahan peringatan itu adalah peringatan untuk kita semuanya. Karena di dalam surat Al-Mulk yang saya baca di awal tadi, Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Bahwa diciptakannya kematian dan kehidupan itu. Karena di dunia ini hanya dua peristiwa yang luar biasa itu. Apa? Yaitu peristiwa kedatangan kita dan kembali kita. Bahkan dalam ayat itu disebutkan kembali itu lebih dulu disebut oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta. Ya. Bahwa dia menciptakan kematian dan
kehidupan, Masya Allah. Ya. Pasti ada rahasianya mengapa Allah menyebut kematian lebih dulu. Nah, ya. Karena bagi kita semua ini kan nun sewu, yang namanya kematian itu kan jauh rasanya. Ya. Semua, hampir semua yang masih nun sewu, masih normal. Ya. Apalagi yang masih merasa kurang. Niku kan maut nek iso nggo wong liya wae. Nek nggo awake dhewe perkara sing nyenengake urip. Hidup itu kan menyenangkan. Sedang kematian itu simbol yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata Allah di situ menyebut maut itu lebih dahulu. Ini memperingatkan kepada kita bahwa nun sewu, kita memang harus selalu berusaha untuk mengingat kematian itu. Kematian. Ya. Sehingga pada satu saat, kalau tidak salah Imam Ghazali bersama dengan para muridnya, beliau bertanya, apa yang sebetulnya paling dekat dengan kita? Ya, semua menjawab dengan alasan-alasan yang masuk akal semuanya. Tetapi Imam Ghazali mengatakan, bukan itu semua. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Karena apa? Karena kehidupan itu sudah melekat pada kita, sehingga yang satu ini tinggal yang satu. Kalau kehidupan itu kan sudah, yang belum apa? Kematian. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah kita bersaksi bahwa Ustadz Yulianto itu adalah orang yang sudah berusaha menjadi orang Islam, sudah berusaha menjadi orang yang beriman. Ya. Tandanya apa? Tandanya kita pernah bersama-sama sholat jamaah. Ini tanda yang paling utama. Orang itu bisa disebut iman atau tidak itu ketika dia sudah menjalankan yang terpokok, yaitu sholat wajib berjamaah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, mari ya kita ingat semuanya yang sudah bersama kita jamaah ini, ya, kita bersaksi ya bahwa dia adalah sudah bisa kita menjadi saksi, dia adalah orang-orang yang berusaha menjadi orang yang beriman. Ya, maka para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan kita berada di bulan Ramadan, sebagaimana ya judul yang diminta oleh takmir, saya berikan judul, maka saya mengambil judul ya, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa. Ya. Bulan di mana Allah pada satu saat memberikan yang terbaik bagi manusia. Apa itu? Apa pemberian Allah yang luar biasa terbaik bagi kita? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, karena di dalam surat Al-Baqarah 185 itu ya, disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ya, ya. Siapa yang hafal? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini Masya Allah, bahwa hadiah yang luar biasa pada satu saat ya, pada bulan Ramadan ini Allah memberikan hadiah yang luar biasa ya, bagi kita. Bahkan kita ini tidak hanya non sewu, tidak hanya orang yang mengaku Islam, itu di dalam ayat ini disebutkan adalah untuk manusia juga. Masya Allah ya. Ya, maka mudah-mudahan ya para jamaah rahimakumullah, mari kita disunahkan dalam bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, membaca dengan benar ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak alat-alat untuk membaca kita dengan benar.
ya. Metodenya juga sudah mudah, seperti Iqra itu kan memudahkan belajar Al-Quran. Beda dengan saya dulu, ya. Saya dari Puntuk sana sampai ke Seruni ini pernah ngaji di itu di TPQ. Itu apa? Karena saya nggak bisa membaca Al-Quran sehingga belajar sampai ke sini. Toh di sini pun saya belum begitu bisa. Karena apa? Metodenya masih sulit. Ya. Saya sampai kemana-mana, sampai ngajinya di Plaza itu dulu, sana itu Stamplat, ada musola, saya ngaji di sana. Juga belum bisa. Ngaji di Kliwonan, belum bisa. Masya Allah. Kenapa? Metodenya belum canggih semacam sekarang. Nah, Masya Allah. Ya, sekarang metodenya Iqra itu memudahkan kita belajar. Ya. Kalau masih sulit, beli Al-Quran, kemudian di sana ada Al-Quran yang ada tuntunannya membaca dengan benar itu dengan warna. Mudah itu, ya. Walaupun kita nggak punya ilmunya, asal ketemu yang merah, ini, hijau, ini, inilah. Allahu Akbar. Tinggal nanti Nun Sewu membaca dengan benar, kemudian tahu artinya. Karena ketika kita mendapatkan surat, apalagi surat itu dari pihak yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, maka kita harus tahu artinya. Kalau membaca surat, kemudian kita tidak tahu bahasanya, tidak tahu artinya, ya, akan bagaimana? Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu kan Nun Sewu. Pada dasarnya manusia itu rata-rata ketika menjalani hidup itu banyak yang masih berpenyakit, yang istilahnya di dalam Al-Quran itu marodun. Nah, marodun sama sakit. Ya. Benar atau tidak? Monggo. Kita kalau nyetel TV, medsos, sekarang itu berita yang menonjol adalah berita-berita yang menyedihkan. Berita di mana Nun Sewu, ya, orang melakukan hal-hal yang di luar peri kemanusiaan. Kalau kita orang Pancasila, ya, kita belum bicara agama, ini barusan di dalam, ya, Pancasila saja sudah melakukan hal-hal yang di luar peri kemanusiaan. Ya. Kalau kita Nun Sewu ketemu orang, ya, itu sekarang Nun Sewu, kalau kita ketemu orang, coba lihat wajahnya. Kebanyakan mereka itu wajahnya itu wajah yang kalau nggak bingung, sedih, ya, kemarahan, sehingga kadangkala ketemu dengan orang saya tidak sempat melihat wajahnya orang lain. Dia sibuk dengan problem dirinya. Nun Sewu arep ditakoni wae lha wong mlengok apa ndelok ngisor wae. Mbokane yang golek dompet sing gigal, Mbok. Tapi rata-rata itu kalau kita lihat wajah itu wajah orang-orang, kalau kita berjalan berpampasan itu wajah orang yang ceria, wajah orang yang, ya, mau melihat orang lain. Itu jarang. Sedang sesuatu yang amat sangat berharga itu apa? Bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang mewah, ya, bukan uang yang banyak. Yang diperlukan sekarang itu yang paling berharga apa? Wajah yang ceria, wajah yang menganggap bahwa yang namanya manusia itu barang yang atau sesuatu yang sangat berharga. Ya, coba kalau kita ketemu apa saja dibanding ketemu dengan manusia yang ceria, itu kan lihat saja kita sudah senang, ya. Apalagi ketemu dengan keluarga yang wajahnya juga cerah, ya, bicaranya juga enak didengar. Itu kan di dalam diri kita maknyes. Ya. Maka para jamaah rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa rata-rata orang itu marodun,
Ketika orang itu tidak beriman, orang itu ingkar pada Allah, maka dia seolah-olah berpenyakit. Ya. Maka tepat apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran itu, yang di dalam Al-Quran itu terdapat apa? Shifaun, ya, penawar, ya, obat. Nah, Masya Allah. Jadi ketika orang sakit kemudian ketemu obatnya dan betul-betul oleh Allah dijodohkan ketemu, maka dia akan menjadi orang yang akan sehat kembali, ya. Orang yang nun sewu stabil, keadaan apapun yang sedang menimpa dia dalam keadaan stabil, ya, ya. Kalau senang, kesenangannya tidak terlalu melebihi batas. Kalau sedih juga kesedihannya tidak sampai pada kesedihan yang menghilangkan akal sehat. Stabil, Masya Allah. Dan itu hanya akan bisa ketika orang itu beriman, ketika orang itu bertauhid, orang yang sedang ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di dalam ayat itu juga disebutkan, di samping obat, warahmatun, dan kasih sayang, ya. Para jamaah rahimakumullah, kebutuhan pokok kita di alam semesta ini yang paling dasar, di samping kebutuhan lahiriah, ya, makan, minum, tapi kebutuhan yang luar biasa paling penting dalam kehidupan kita itu apa? Kasih sayang. Nun sewu kulon jenengan bisa kaya niki-niki mergo bapak ibu kulon jenengan riyen menyayangi kita dengan sungguh-sungguh. Nek ora dadi. Ya. Ibu wis mandek. Sudah tidak haid lagi. Kemudian dia merasa di dalam kandungannya itu ada janin. Itu nun sewu. Senajan rumiyin niku kathah putrane, nek wis ana kandungane ya seneng. Nggih mboten. Anak pira wae seneng. Mboten wis ana kandungane njur sake. Joget-joget rok-rogan. Mboten, mesti hati-hati. Itu apa? Kasih sayang ibu kita. Ya. Allahu Akbar. 9 bulan mengandung kita. Ya. Kalau sekarang kita menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi simbah, kita ini kan pernah menjadi anak. Kita tetap anak-anak orang tua kita, dan dulu nun sewu kasih sayang orang tua kita luar biasa. Ini kasih sayang, ya. Ketika lahir pun Masya Allah, kasih sayang orang tua kita, terutama ibu kita juga luar biasa. Nah, maka kebutuhan yang utama kita itu mulai dari sini sampai besok adalah kasih sayang. Maka mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, ya, ingkang kepingin benjang wagetipun tampi dening Allah, ya, wagetipun lebetaken dados kawulanipun Gusti Allah, saniki mulai kudu mulai latihan. Latihan apa? Latihan niru sifat-sifate Allah. Nah, dalam bulan puasa inilah kita dilatih oleh Allah dengan puasa. Ya. Puasa yang kita lakukan itu tidak sekedar nuwun sewu menahan makan, minum, dan kebutuhan seksual itu, tetapi apa? Sedang masuk di alam malakut, alam malaikat. Ya. Malaikat itu kan tidak makan, tidak minum, dan tidak punya hasrat seks, hasrat nafsu. Kita ke sana, ya, mengikuti itu. Karena apa? Pada suatu saat kita akan ketemu dengan malaikat itu. Terutama malaikat
penjemput kita. Dan sekarang di kanan kiri juga ada malaikat yang mencatat apapun yang sedang kita perbuat. Dan pada satu saat kita akan disowankan kepada Allah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah kamu sekalian akan kembali. Terus nun sewu, gelem ora gelem mesti kudu bali dhewe niki. Saniki niki kan dolan. Kon golek apa wae sak karepmu. Arep golek sing apik ya kono, arep golek sing elek ya ning kuwi dadi sangumu dhewe. Ya. Nah, monggo. Nek sing normal kan mesti kepengin golek sing apik-apik. Dan di dalam perjalanan itu yang paling memberatkan satu, yaitu apa? Dosa. Nah, maka mudah-mudahan kanthi kita puasa itu Allah menjamin ketika imanan wahtisaban nanti akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Lah monggo ya. Kita berlatih mengikuti sifat-sifatipun Allah apa yang paling pokok, yaitu kasih sayang. Ya monggo mangke nek dong jamaah kaya niki disempatake salaman karo sebelahe. Soale saniki niki jamaah niku kerepe arep wis salat brung nggih. Ndak mlengok karo sing padha jamaah wae sak ora kober. Sak orane sak durunge pisah. Niku salaman. Syukur sak durunge salat salaman sih karena tidak mengganggu. Ya, kalau setelah assalamualaikum kemudian salam barangkali mengganggu dia sedang dikit. Tapi kalau sebelum sholat bisa. Setelah sholat sudah hampir pulang bisa. Sempatkanlah untuk menjabat tangan dan melihat wajahnya. Karena ketika dia berjabatan tangan dengan ikhlas, maka selama itu pula dosa-dosa orang kedua itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini adalah bentuk kasih sayang. Maka pada hari ini ya barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita saling doa mendoakan ya. Dan kita saling mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil kehadirat Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan mereka dipanggil dalam keadaan iman Islam dan husnul khotimah. Mudah-mudahan diampuni segala kekhilafannya, mudah-mudahan diterima semua amal-amal baiknya, dan mudah-mudahan keluarga mendapatkan kesabaran dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian nasrun minallah fatun qarib. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.